Kalau lu buka medsos dan lu scroll sebentar, lu mungkin bakal sadar bahwa ada dua alam yang sekarang tuh lagi ngetren banget di para Gen Z zaman sekarang. Di satu sisi ada teman-teman cowok lu yang lagi rame di grup Discord, Telegram, ngebahas chart, pamer profit, dan pasang foto profil NFT seharga motor. Mereka ini adalah para crypto bros yang jujur populasinya makin banyak. Sayangnya ya banyak juga ya populasi mereka ini yang toksik. Di sisi lain, ada teman-teman cewek lu yang mungkin lagi ngepost Instagram story soal feminine energy, soal mengenali diri. Tapi sayangnya rata-rata cewek ini tuh pada jomblo, tapi mereka ini pada pengen punya pasangan. Nah, kalau pada lagi galau, solusinya adalah apalagi selain buka kartu tarot. Mereka ini bisa kita sebut sebagai cosmic girl ya, yang mungkin orang mikir kayak cewek halu gitu ini orang. Berpendidikan kok percaya zodiak dan tarot gitu. Kelihatannya ini cuma tren biasa, tapi kalau lu gali lebih dalam, ini tuh bukan sekedar soal selera aja antara cewek dan cowok. Ini adalah cerminan menarik dari Gen Z yang setelah gue telisik dikit risetnya, akar masalah kenapa tren kayak gini terjadi itu adalah kumpulan cewek dan cowok yang sama-sama ngerasa pertama cemas soal duit dan yang kedua adalah kesepian. Tapi cara ngatasinnya beda banget. Tulisan ini bakal ngebongkar kenapa bisa kayak gitu, kenapa banyak cowok FOMO yang lari ke dunia spekulasi, sementara yang cewek lari ke dunia spiritual. Dan gue juga bakal ngejelasin kenapa dua tren ini tuh bisa jadi negatif. Stay tune, welcome to Jurnal Investigasi. Kenapa sih cowok-cowok tuh main kripto? Well, jawabannya ada di tekanan ekonomi, rasa kesepian, dan peran gender yang ternyata masih ngatur cara kita berpikir di era digital ini. Dunia kripto tuh kayak klub khusus cowok gitu. Dan dari datanya juga udah jelas ya, 72% investor itu cowok ya. Dan mayoritas umurnya tuh 18-30 tahun. Masih pada muda-muda guys. Dan ini bukan kebetulan. Alasan pertamanya, tadi yang gue bilang adalah cemas soal duit. Buat banyak anak muda, terutama laki-laki, jalur tradisional buat jadi kaya. Lu kerja, lu nabung, lu investasi di reksadana, di saham, di deposito, itu dirasa udah nggak relevan. Dan terlalu lambat bro buat zaman sekarang. Butuh waktu puluhan tahun untuk jadi kaya, bahkan ratusan tahun mungkin untuk beli rumah idaman lu, atau untuk beli mobil yang lu idam-idamkan. Sekarang kan gaji segitu-gitu aja malah makin nurun, harga properti juga makin gak masuk akal. Kripto itu datang menawarkan jalan pintas. Sebuah tiket lotre dalam tanda kutip berteknologi tinggi buat bikin dalam tanda kutip cepet kaya. Ini bukan cuma investasi, ini adalah pemberontakan kecil-kecilan juga, bahkan besar ya sekarang, terhadap sistem finansial yang mereka-mereka ini anggap korup dan gak adil buat orang biasa. Konsepnya sih gak salah sama sekali, karena Bitcoin itu memang teknologi yang jadi solusi buat mengatasi bobroknya sistem traditional finance. Sayangnya ya para cowok-cowok ini masuk ke grup-grup kripto buat apa? Buat cepet kaya. Ya apalagi? Alasan kedua, cowok main kripto adalah adrenalin dan FOMO. Pasar kripto itu liar banget, high risk, high return. Udah itu buka 24 jam lagi, gak ada tutupnya. Ada sensasi tersendiri saat lu mempertaruhkan uang di sesuatu yang bisa naik 100, 200, 300, sampai 1000, 4000% dalam semalam. Dan bisa aja jadi anjlok minggu depan, jadi nol. Ditambah lagi FOMO. Ada sebuah riset yang nunjukin korelasi yang sangat kuat antara FOMO sama keputusan investasi di kripto. Lu lihat temen lu untung, ada influencer pamer mobil sport, lu pun kena FOMO. Lu nggak mau jadi satu-satunya yang ketinggalan kereta. Lu mau jump in, gua mau kaya bro. Yang ketiga adalah faktor kesepian. Di tengah dunia yang bikin orang makin individualis ya, kesepian, gak punya temen, komunitas kripto di Discord dan Telegram itu nawarin brotherhood dalam tanda kutip.
Mereka ini soalnya punya tujuan yang sama. Tujuannya apa ya? Cuan. Musuhnya juga sama, yaitu para pelaku traditional finance atau siapapun lah yang mereka katain. Dan bahasa rahasia yang sama. Sebenarnya nggak rahasia sih, tapi kayak NFA, Dior, TP1, TP2, support, resisten, keplos, dan lain-lain. Gabung ke komunitas ini tuh bukan cuma soal cari info, tapi juga cari teman seperjuangan. Ini adalah obat buat para cowok modern untuk mengobati rasa sepinya. Lewat apa? Lewat ya berkelompok. Pada akhirnya main kripto tuh jadi cara buat para cowok-cowok ini untuk membuktikan diri. Berani ambil resiko, laki loh, keren. Leverage, full margin, 100 kali lipat. Nah ini baru laki-laki. Bahkan ada margin yang sampai 500 kali lipat. Gua lupa di exchange mana ya. Udah gila memang. Kalau misalnya ditanya mau jadi karyawan, mau KPR, wah ini mah cowok yang kurang gitu. Kalau misalnya melakukan dua hal itu. Di saat peran tradisional cowok sebagai pencari nafkah itu digoyang dengan ketidakpastian ekonomi, digoyang dengan resesi, kripto nawarin panggung baru buat jadi pahlawan. Atau setidaknya buat cowok-cowok ini untuk merasa menjadi pahlawan. Menurut lo gimana tuh? Kalau dunia kripto itu panggung buat aksi eksternal, dunia astrologi dan spiritualitas modern adalah panggung buat perjalanan ke dalam diri. Dan biasanya pemainnya adalah mayoritas perempuan. Pertanyaannya, kenapa cewek malah lari ke astrologi, tarot, dan lain-lain? Pertama, ya simple. Mereka ingin mencari jawaban. Karena hidup itu rumit gitu. Kita tuh butuh kepastian. Kepastian karir, kepastian percintaan, pertemanan. Apalagi kalau perempuannya ini jomblo terus gitu. Kok gue jomblo, bukannya gue cakep, bukannya gue punya kerjaan oke, gaji 2 digit, dan lain-lain. Jadi nggak hanya menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Astrologi, zodiak, segala macem, itu datang nawarin peta gitu. Itu tuh ngasih lu label kepribadian. Pantes gue emosian, gue kan Scorpio. Pantes gue toksik, gue kan Gemini, dan lain-lain. Kartu tarot juga ngasih petunjuk ya, dalam tanda kutip, buat langkah berikutnya. Ini adalah cara untuk menyederhanakan dunia yang chaos. Dan lu bayangin, cewek itu sekarang udah jauh lebih maju daripada cowok. Kita bisa lihat berbagai statistik di dunia yang nunjukin tingkat pendidikan perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Bahkan gaji perempuan itu banyak yang lebih tinggi dari laki-laki. Jadi makin banyak mau kondo guys, di zaman yang sudah lumayan setara ini. Jadi feminisme itu udah berhasil sih menurut gua. Jadi nggak heran kalau banyak cewek ini yang ngeluh jomblo, yang akan kesulitan bahkan sampai umur 30 untuk mencari laki-laki yang pas dengan standar mereka. Yang mana standarnya adalah standar TikTok gitu, kalau kata orang-orang. Biasanya cowok nih yang ngeluh soal standar TikTok. Tapi menurut gua ada fakta benernya juga. Ya iyalah, cowok-cowoknya pada miskin, nganggur, nggak punya tujuan hidup, nggak jelas. Malah main kripto terus rungkat pakai hutang lagi. Ini nggak sedikit orang yang seperti itu ya. Itu yang pertama, nyari kepastian. Yang kedua adalah project perbaikan diri. Jadi sekarang tuh banyak banget ya konten soal feminine energy ya. Nah konsep ini tuh ngajarin cewek di zaman feminisme ini ya untuk jadi versi terbaik dari diri mereka. Kenapa ini laku? Karena ya feminisme kan. Ini nawarin solusi buat frustrasi di dunia kencan modern. Jadi ketika para SJW di luar sana gitu ya, ngasih narasi feminis, dorong cewek buat jadi super mandiri, super independen gitu. Muncul kecemasan di para perempuan ini bahwa independen itu justru malah bikin mereka jadi kurang menarik. Dan memang benar ya, cewek independen itu kurang menarik di mata cowok. Ini ada risetnya. Nah konsep feminine energy ini datang sebagai jalan tengah. Lu boleh sukses, lu boleh maskulin di dunia kerja, tapi jangan lupa sisi feminin lu itu lu tetap pertahanin. Biar lu tetap bisa dapat pasangan, biar vibrasi lu selaras dan lain-lain. Salah nggak? Enggak dong. Ini jadi solusi malah di tengah gelombang feminisme dan kesetaraan yang makin mantap sekarang. Jadi ada sisi positifnya, ada negatifnya juga gitu ya, feminisme ini. Yang ketiga, algoritma gitu. Nah, ini berlaku buat cewek maupun cowok. Media sosial itu mempercepat bubble ini. Karena sekali lu nge-like satu meme zodiak, explore page lu bakal dipenuhi konten yang serupa. Bakal nanti muncul baca tarot, tips glowing, diskusi soal define feminine energy, dan lain-lain. Sekalinya lu nge-like TikToknya Timothy gitu ya, itu bakal muncul Timothy Ronald terus gitu ya dengan banyak clippernya. Jadi algoritma itu menciptakan gelembung realitas di mana ya antara crypto bros maupun cosmic girl ini gitu ya. Ini kelihatan normal, kelihatan penting dan dilakuin sama semua orang. Jadi kita ya makin FOMO aja gitu. Dan pada akhirnya yang membedakan cewek dan cowok itu lebih ke kontrol ya. Kalau cowok yang mencoba mengontrol dunia luar, dia mencoba mengontrol keuangan ya, sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dikontrol banget sih gitu.
keuangan, kekayaan, dan lain-lain. Jadi lebih ke faktor eksternal, pengen dikontrol. Kalau cewek ternyata lebih banyak ngontrol diri sendiri atau yang ada dalam otak lah, keadaan batin gitu ya, kepastian dan lain-lain. Nah, kenapa tren ini bisa jadi negatif? Nah, sebelum gua bahas dampaknya, kita harus tahu dulu, tren ini tuh bisa terjadi karena dua. Pertama adalah kesepian, yang kedua adalah cemas soal duit. Kita mulai dari kesepian. Solusi para laki-laki ini jadinya masuk ke komunitas kripto, ya kan? Mencari kelompok dengan tujuan sama dan musuh bersama. Ini kayak lu masuk kultus lah gitu. Dan ini jujur memang asik banget ya. Gua pribadi tuh udah masuk ke beberapa grup kripto, beberapa udah gede ya di Indonesia. Jujur diskusi di sana tuh memang asik banget. Apalagi kalau lu beneran crypto entusias. Sayangnya kalau dilihat dari eksternal ya, dari orang yang gak masuk grup, ya kita sering kali lihat toksik-toksiknya aja gitu. Misalnya ngomong kasar, goblok-goblokin orang dan lain-lain. Nah sayangnya juga ketika gue udah masuk nih ke dalam dunia kripto ini. Karena gue juga trading kripto guys, on a day-to-day basis gitu ya. Sumpah banyak banget yang FOMO, banyak banget yang newbie banget, dan akhirnya portonya udah sampai rungkat gitu, sampai nol malah. Nah FOMO dan newbie itu nggak salah. Ya orang FOMO dan newbie masa kita goblok-goblokin gitu kan. Asal belajar gitu kan. Kan udah ada nih modulnya. Ya kan ada grup yang menyediakan modul dan lain-lain. Sayangnya mereka-mereka ini banyak banget yang nanya hal-hal basic di grup diskusi. Padahal udah ada modulnya. Pas ditelisik seringkali si laki-laki ini yang menurut gue newbie-nya newbie parah sih. Kayak nggak tahu apa-apa gitu. Ternyata mereka-mereka ini trading pakai uang panas, nggak punya dana darurat, tabungan nggak ada gitu kan. Tradingnya juga pakai utang. Jadi bukan pakai leverage, tapi untuk masukin akun pakai utang, minjem dari ortu, minjem dari saudara gitu. Dan banyak juga yang nggak punya kerjaan dengan cash flow tetap. Ya trading juga kerjaan ya, tapi kan risk management, dana darurat dan segalanya harus siap gitu. Jadi ada aja gitu cerita yang tiap gua lihat diskusinya nih di beberapa grup, terutama grup Indonesia gitu ya. Itu bikin gua ngelus dada, anjir ini ngapain orang masuk ke grup ini gitu kan. Grup luar negeri juga banyak yang newbie gitu, banyak yang newbie parah. Tapi seringkali mereka itu mau belajar, mereka tahu salahnya di mana, dan mereka kalau rugi, mereka nggak nyalahin orang, mereka nggak nyalahin gurunya gitu. Jadi nggak separah grup-grup yang ada di Indo gitu. Menurut gua grup di Indo tuh banyak yang newbie parah ya, yang bodoh gitu. Dan mereka-mereka ini rela untuk bayar jutaan rupiah yang di currency kita of course itu sangat mahal karena setara UMR atau bahkan lebih untuk masuk ke grup VIP ini. Yang sebenarnya bagus, banyak grup ini, beberapa juga ada yang nyediain modul buat belajar. Tapi yang namanya cowok Indonesia, tadi gue bilang, harapannya tuh kagak jelas gitu. Jadi sisi negatifnya adalah para laki-laki ini, mereka tuh berharap mereka dapat signal harus beli apa dan kapan. Dan itu signalnya diikutin bro, diikutin 100% tanpa mikir. Mereka mikir dari signal itu bisa kayak mendadak profit ratusan kali lipat. Cuma dengan modal jutaan tanpa risk management, ya kagak masuk akal cuy, ya kan? Dan kalaupun misalnya nih orang dapat jackpot meme coins, gua pun gak yakin ya mereka-mereka ini bisa manage keuangan lebih dari 1M gitu. Padahal kan konsep grup kripto itu kan bukan menjamin cuan. Justru buat riset gitu kan. Kalau gue pribadi gue masuk ke grup kripto buat apa? Buat riset ya, buat diskusi juga sih karena asik diskusinya kan. Supaya apa? Supaya tesis tradingnya itu makin mantep. Nah sementara banyak para cowok-cowok ini yang akhirnya mikir ini cara buat kayak instan, nggak pakai risk management. Dan yang cewek jadi mager ya liatnya ya kan, mager lihat laki-laki kayak gini gitu. They know nothing gitu kan, ngasihin duit juga enggak. Bukan malah makin kaya, yang ada makin rungkat. Dan ketika makin miskin mereka nyalahin orang. Padahal kripto tuh bagus teknologinya kalau lu belajar. Nah kalau buat yang cewek, solusi untuk mengatasi kesepian itu adalah astrologi, tarot, dan ya community yang online gitu, yang ada di sosmed, saling support gitu ya. Nah konten-konten yang cewek ini memang lebih positif, tone-nya tuh lebih menenangkan, gak ngomong kasar ya, mungkin lebih feminin ya, dan ngajarin juga untuk jadi jalan tengah gitu. Ya lu boleh independen kerja tapi punya feminine energy, itu bagus gitu ya, ngasih validasi gitu. Jadi kayak punya sahabat gitu loh, yang selalu ngertiin kita. Nah kenapa gue bisa bilang kayak gini, lu kan bukan cewek, lu mana ngerti? Well karena gue juga running bisnis ini ya guys. Gue juga punya brand namanya selfknowledge.id di Instagram, yang memang ngasih analisis dan konsultasi human design dan psikologi. Jadi gue gabungin tuh, kalau human design tuh isinya ada astrologi, ada I Ching dan lain-lain, dan psikologi. Nah syukurnya yang cewek-cewek ini gak toksik. Dan memang
Meskipun mungkin di awal tadi gue kesannya kayak ngehina astrologi tuh halu, tarot itu halu gitu. Padahal nggak juga guys. Jadi kalau teorinya benar, ilmunya bagus, dikaitkan sama sains, sama psikologi juga. Jadi balance itu, ada spiritualnya, ada sainsnya. Sampai ke bahas quantum mechanics dan lain-lain sebenarnya oke-oke aja kok ya untuk dijadiin acuan buat self knowledge gitu. Tarot sendiri lu baca aja risetnya gitu ya. Banyak yang psikolog yang bikin tarot juga untuk jadi salah satu teknik konseling atau curhat, dan ini menarik. Dan gue open soal itu ya sebagai lulusan psikologi. Ya memang banyak yang gak open, tapi sikap gue open tentang ini. Ya selama klien bisa seneng, bisa masalah selesai, why not kan? Nah sayangnya tapi ya banyak konten-konten di luar sana yang digandrungin di TikTok itu nggak menawarkan itu. Dan yang bikin negatif adalah sebenarnya balik lagi ke orangnya gitu. Sama kayak tadi Crypto Bros gitu. Ketika para perempuan ini udah dapat sebuah label dari zodiak lah, dari psikotes segala macam gitu kan. Label ini langsung ditelan mentah-mentah. Oh karena saya Gemini maka saya nggak boleh pacaran gitu sama XYZ gitu kan. Padahal belum jelas juga ilmunya gitu kayak gimana. Lu nggak tahu juga misalnya itu dari mana gitu. Belum tahu juga lu bisa mengubah traits-nya atau enggak gitu. Dan lu mau berubah apa enggak gitu. Jadi nggak heran para cewek-cewek yang kesepian ini dan jomblo juga dan ngeluh tentang kejombloan mereka bisa jadi makin jomblo, makin kesepian karena para laki-laki menganggap mereka halu, para laki-laki juga nggak pantas sih buat cewek ini ya, yang mungkin udah lebih kaya dari cowoknya. Dan yang cewek malah makin ya punya banyak label, makin kesepian. Dan yang jadi toksik adalah para cewek itu menjustifikasi hal-hal red flag yang mereka punya dari label tersebut. Jadi ya nggak apa-apa gua toksik, orang gua Gemini, itu banyak yang kayak gitu. Nah, yang kedua adalah cemas soal duit. Tentang cemas soal duit, ya kita bisa sepakat lah kalau Gen Z itu punya sekarang tingkat pengangguran yang tinggi. Sekitar 4 atau 5 juta gitu. Seingat gue, Gen Z itu menganggur. Dan kekhawatiran finansial itu jadi stresor nomor 1. Karena kalau lu kerja pun mungkin gaji lu gak sesuai ekspektasi lu. Nah kalau respons laki-laki untuk mengontrol eksternal, tadi gue bilang, mereka akan mencoba untuk melakukan sesuatu untuk mengubah nasib mereka. Ya kan lewat kripto, ya kan lewat taruhan besar, dan mengakumulasi lah modal finansial. Karena ya mereka nggak ada lagi yang bisa diukur selain finansial itu gitu. Menurut mereka gitu. Kayak harga diri laki-laki itu dari duitnya gitu. Menurut para kripto bros, yang menurut gua ya itu rada toksik juga sih. Nah kalau yang perempuan itu lebih ke manajemen internal gitu ya. Jadi mengelola stres ya. Gua harus mengelola stres gua untuk lebih kuat dari dalam, mindset gua dan lain-lain harus bagus. Biar ya seenggaknya gitu ya, at least gak stres lah meskipun gak punya duit. Dan hopefully nanti bisa dapet laki-laki yang pantas lah gitu kan. Nah kedua solusi ini disebut sebagai hope labor. Hope labor tuh apa? Jadi hope labor itu adalah usaha yang yang kita lakuin untuk menjaga harapan di tengah sistem yang sekarang udah mulai collapse gitu. Sistem yang nggak bisa ngasih kita harapan. Yang cowok berharap jadi kaya banget, yang cewek berharap bisa nggak overthinking, tenang gitu ya, bisa dicintai juga dalam tanda kutip. Ya sayangnya mungkin mayoritas dari orang yang mengikuti dan melalui masalah ini ya nggak jadi selesai masalahnya gitu dari sana. Jadi kesimpulannya adalah baik Crypto Bros maupun para Cosmic Girl ini itu bukanlah dua spesies yang berbeda. Masih sama ya, masih Homo sapiens gitu. Tapi yang jelas mereka adalah bayangan di cermin yang retak gitu ya dari generasi Z yang sama-sama tertekan karena stres kesepian dan karena stres finansial. Dan ini juga ya ternyata kita bisa lihat ya, meskipun dengan feminisme segala macam, peran gender tuh ya masih kuat gitu. Ya diperkuat oleh algoritma ya, yang cowok hustle culture gitu ya, ambil resiko, bisa menaklukkan dunia gitu kan. Yang cewek lebih ke refleksi, kelola emosi, menyempurnakan diri gitu. Pada akhirnya kita bisa lihat lah masalahnya tuh bukan kripto, bukan hustle culture gitu, bukan mental health, bukan astrologi, bukan tarot gitu. Karena semuanya tuh solusinya tuh nggak negatif. Lu belajar kripto nggak negatif kok. Lu belajar tentang diri lewat tarot, lewat astrologi itu nggak negatif. Selama lu belajar dengan benar dan menggunakannya dengan baik. Lu nggak jadiin itu label, lu nggak goblok-goblokin orang, lu nggak, pokoknya lu nggak toksik lah intinya. Selama lu nggak toksik ke diri lu sendiri dan orang lain, it's okay gitu kan. It's just a hobby, it's just another career gitu. Untuk trader dan yang lain. Pada akhirnya masalahnya ya balik kedua tadi.
kesepian, dan krisis personal finance. Dan kita semua itu lagi nyoba untuk lari bareng-bareng dari kedua masalah itu dengan cara kita masing-masing yang kebetulan gue lihat tiap gender beda nih. Sayangnya ini belum tentu cara yang dua tadi itu cocok dengan kita. Video ini mungkin terkesan menggeneralisasi, tapi jujur gue bukan bikin video ini buat generalisasi, bukan juga dibuat untuk menghina, tapi justru untuk menjelaskan aja fenomena yang terjadi, yang gue lihat, dan untuk menyadarkan aja bahwa ini tuh terjadi di banyak orang. Dan bisa jadi, ya siapa tahu lu melakukan yang barusan dan belum tepat. Ini mungkin bukan solusi yang tepat buat lu, gitu ya. Kalau misalnya lu masih merasakan hal negatif. Tapi kalau udah tepat ya nggak masalah, gitu kan. Dan kalau memang nggak tepat, ini bukan solusi yang tepat buat lu rungkat di kripto gitu kan. Masih ada waktu loh buat evaluasi, buat belajar yang lebih bener. Untuk mikirin juga ini bener gak sih langkah yang gue ambil. Bisa gak sih gue belajar lebih dalam gitu. Bisa gak sih gue pakai solusi yang lebih efektif. Bisa gak sih gue lebih oke dalam hidup. Ya jawabannya adalah bisa gitu ya. Tinggal gimana caranya ya kan. Untuk tahu gimana caranya ya lo bisa tontonlah video 1% yang lain. Hopefully video ini bisa menginspirasi. Dan gue harap nggak terjadilah di comment section komen-komen negatif. Gue yakin ini terkesan generalisasi, banyak yang nggak setuju. Ayo kita ngobrol pakai data, ayo kita bicara soal keluh kesah kita gitu. Biar nggak jadi culture toxic lagi gitu. Ya ngapain gitu kan kita debat pakai urat gitu, ya kan? Ya semoga video ini bisa ngebantu lah. In anyways, dan akhir kata gue Evan 100% well, thanks.